Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang insya Allah dan semoga berbahagia. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Wonder Woman Indonesia yang bisa mewakili kalimat The Power of Janda, teman-teman. Tapi, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Baik, yuk kita masuk kepada pembahasannya. Nah, tahu nggak sih teman-teman, ternyata Indonesia juga mempunyai Wonder Woman loh. Ketika di kisah fiksi, Wonder Woman dan pasukan wanita dari Amazon melawan dewa perang untuk melindungi bumi dari kehancuran, pada kisah nyata ada loh Wonder Woman asal Indonesia. Nah, siapa beliau? Ini dia. Beliau bernama Ibu Malahayati. Nah, beliau adalah seorang Wonder Woman dari Aceh yang memimpin 2000 pasukan janda untuk melawan kolonel Belanda dan Portugis, teman-teman. Pada zaman-zaman terdahulu, perempuan mungkin kerap terpinggirkan dalam sejarah, yang mungkin selain dilarang ikut andil dalam politik, pada kegiatan yang dapat dilakukan kaum hawa pun terbatas, teman-teman. Namun, ada sosok perempuan hebat dalam sejarah Indonesia. Namanya adalah Ibu Keum Malahayati, atau lebih dikenal dengan Laksamana Malahayati asal Aceh. Beliau lahir di Aceh Besar pada tahun 1550, teman-teman. Dalam sejarah, Ibu Malahayati adalah laksamana laut wanita pertama di dunia, teman-teman. Beliau digambarkan sebagai panglima perang Kesultanan Aceh yang mampu menaklukkan armada angkatan laut Belanda dan bangsa Portugis atau Portugal pada abad ke-16 Masehi, teman-teman. Ibu Malahayati adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah. Sedangkan kakeknya merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memimpin Aceh pada 1530 sampai 1539, teman-teman. Tak mengherankan bila kemudian Ibu Malahayati akrab dengan dunia angkatan laut, teman-teman. Tapi sebelum peperangan atau sebelum memimpin peperangan, beliau sempat mengenyam pendidikan akademi militer dan memperdalam ilmu kelautan di Baitul Maqdis atau pusat pendidikan tentara Aceh, teman-teman. Saat itu, Ibu Malahayati bertemu dengan seorang perwira muda yang kemudian menjadi pendamping hidupnya, teman-teman. Dalam suatu perang melawan Portugal di Teluk Haru, armada Aceh sukses menghancurkan para prajurit bangsa Portugis, teman-teman. Namun sayangnya, pertempuran tersebut mengakibatkan sekitar 1000 orang Aceh tewas, teman-teman, termasuk Laksamana yang merupakan suami dari Ibu Malahayati. Dilansir dari sosok.id dari Tribun News, sakit hati tak terima suaminya mati di medan perang melawan Portugis, Ibu Malahayati pun berencana untuk membalas dendam, teman-teman. Didorong dari rasa sakit kehilangan suaminya di medan perang, rasa sedih ditinggalkan pasangan hidup justru membuat beliau semakin bangkit dan berubah menjadi Panglima Angkatan Laut wanita pertama yang ada di dunia, teman-teman. Beliau membentuk pasukan elit khusus bernama Inong Bale, teman-teman. Nah, Inong Bale adalah pasukan elit yang prajuritnya terdiri dari para janda perang yang suaminya gugur dalam peperangan, teman-teman. Pasukan Inong Bale memiliki pangkalan armada di Teluk Lamreh Krueng Raya dengan 100 kapal perang dan berkapasitas 400 sampai 500 orang, teman-teman. Melalui kekuatan armada Inong Bale ini,
Ibu Malahayati kemudian memimpin pertempuran melawan armada laut Belanda milik Cornelis de Houtman pada 11 September tahun 1599, teman-teman. Tak hanya memukul mundur armada laut Belanda dari Laut Aceh, Ibu Malahayati juga berhasil membunuh Cornelis de Houtman dengan tangannya sendiri, teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman, ternyata Ibu Malahayati ini bertarung atau duel 1 lawan 1 dengan Cornelis de Houtman, teman-teman. Nah, sedikit bercerita nih tentang Cornelis de Houtman. Ia adalah sosok yang membuka jalan penjajahan VOC di Indonesia, teman-teman. Ia pula yang membawa ekspedisi dagang Belanda ke Hindia Timur, teman-teman. Atas keberhasilannya dalam pertarungan 1 lawan 1 di geladak kapal itu, akhirnya beliau mendapat gelar Laksamana yang menobatkan Ibu Malahayati sebagai laksamana wanita angkatan laut pertama di dunia, teman-teman. Sepak terjang Ibu Malahayati pun sampai ke telinga Ratu Elizabeth I, teman-teman, hingga membuat penguasa Inggris tersebut kagum dengan perjuangannya. Nah, sang ratu pun sampai mengutus Sir James Lancaster untuk membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Aceh, teman-teman. Itu dilakukannya agar dibukakan jalan untuk armada Inggris berlayar ke Banten demi berdagang di sana, teman-teman. Nah, Ibu Malahayati sendiri tewas dalam atau gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Castro yang menyerbu ke Kreung Raya Aceh pada Juni 1606, teman-teman. Beliau kemudian dimakamkan di lereng Bukit Lamkuta, yaitu sebuah desa nelayan berjarak 34 km dari Banda Aceh, teman-teman. Nah, jika berbicara mengenai pahlawan, maka hal pertama yang dibayangkan mungkin sosoknya adalah sosok yang gagah berani dan tangguh melawan penjajahan, teman-teman. Nah, pahlawan yang dimaksud tidak selalu berasal dari kaum laki-laki, teman-teman. Hal itu mengingat Indonesia ternyata memiliki segudang wanita tangguh yang berjuang melawan penjajah. Nah, sebagai penghormatan untuk beliau, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional, teman-teman. Selain itu, pemerintah juga mendirikan universitas bernama Universitas Malahayati. Penamaan pelabuhan dengan nama Pelabuhan Malahayati, hingga menamai kapal perang TNI Angkatan Laut dengan nama TNI AL KRI Malahayati, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Kisah yang menarik, bukan? Nah, beliau benar-benar salah satu contoh yang baik dilihat dari keberaniannya, teman-teman. Mungkin ini bisa menggambarkan sebagai Wonder Woman yang sangat kuat, teman-teman. Di zaman sekarang, apakah menurut teman-teman masih ada sosok seperti Ibu Malahayati ini? Silahkan tulis di komentar ya, teman-teman, supaya kita bisa sharing. Nah, teruntuk wanita-wanita di era ini, semoga keberanian dari Ibu Malahayati ini bisa kita jadikan motivasi ya. Tak perlu kok kita menjadi persis seperti beliau. Kita cukup menjadi versi terbaik dari diri kita. Menjadi apa adanya pada versi terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap manusia memiliki ciri, sikap, dan sifat yang beragam, teman-teman. Tak perlu kita samakan standarnya. Cukup berusaha berbenah diri menjadi apa adanya di versi terbaik kita, teman-teman. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita untuk menjadi versi terbaik ya, teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah menyimak video ini sampai selesai.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.